nasi goreng nggak pengaruh. Oke. Oke. Iya, iya. Ya, halo apa kabar? Selamat siang good people. Senang sekali karena saya Winona bisa hadir kembali di No Ken Show Channel pada kesempatan di sore hari ini ya, tepatnya 20 April 2020, tentunya bersama figur yang tidak asing lagi untuk masyarakat Merauke. Nah, bukan tanpa alasan nih pada kesempatan sore hari ini No Kensho bisa sedikit nih merayu-merayu sedikit ya Kakak Tricia Mahuse ya, bisa hadir kita ngobrol-ngobrol nih Kak Tere, apa kabarnya? Iya. Kita salam covid aja ya. Iya, bolehlah salam Iya, salamnya sehat. salam cukup Namaste. namaste. Eh, Memang kita masih dalam situasi social distancing ya, good people, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk berbincang-bincang tentunya. Yang pertama nih, good people, setiap tanggal 21 April kita peringati sebagai Hari Emansipasi, Hari Kartini. Nah, kalau berbicara tentang emansipasi figur perempuan, nah ini 01 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yaitu Kakak Treisha Mahuse. Nah, kemudian juga banyak sekali informasi yang ingin kita ketahui juga dari Kak Tere ya. Saya menyapanya Kak Tere biar lebih familiar terkait tentang penundaan tahapan pilkada ya Kak Tere ya, yang mana ini juga mungkin menjadi perbincangan hangat juga di publik Merauke karena ini sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan tentunya juga kerja keras dari teman-teman di jajaran KPU Merauke. Nah, Kak Tere, di kesempatan sore hari ini, good people, kami berada di cafe Resto Pinang Siri. Dan kita sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil juga menikmati yang sudah disediakan oleh Pinang Siri. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa nih Kak Tere ya. Tentunya kita juga sebagai perempuan bangga melihat sepak terjang figur Kak Tere bisa dipercaya oleh negara memimpin um, KPU Merauke dan sehingga saat ini semua boleh berjalan dengan baik dan saya percaya pasti ada jatuh bangunnya, ada tantangannya juga ya. Banyak. Banyak ya Kak Tere ya, tetapi inilah apa ya, Tetap semangat. semangat ketika bisa melewati hal-hal tersebut, ada sukacita tentunya ya. Iya. Nah, tetapi ngomong-ngomong nih dalam masa social distancing seperti ini, teman-teman KPU juga work from home ya. Iya. Dan dengar-dengar besok ini sebenarnya sudah aktivitas kembali nih Aktivitas Kak Tere. kembali, benar kan? Oke, baik. Kalau begitu kita bisa langsung ngobrol-ngobrol saja nih, kayaknya good people juga tidak sabar mau mendengar suaranya Kak Tere. Iya, iya. Oke, ya ini sebelum kita akan berbincang-bincang hangat terkait penundaan tahapan pilkada nih Kak Tere ya. Selama dilantik dan hingga saat ini memimpin KPU, bagaimana sih tantangan yang dihadapi dan juga keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilalui juga. Iya. Terima kasih Kak Nona. Mungkin saya juga terlebih dahulu mau menyapa dulu Iya, ya silakan. buat good people semua di sana. Selamat sore. Terima kasih juga buat Kak Nona ya yang sudah mengundang saya di Noken Show Iya, pada sore hari terima kasih ini. juga. Ya, terkait dengan pekerjaan saya ini ya sebagai ketua KPU. Iya. Ya, ini jabatan yang memang berat. Berat ya, Yang saya Kak. bilang berat. Tapi dan kalau penuh kita lihat di tantangan. memang dari postingan-postingan ya, memang Iya, kalau perjalanan-perjalanan ini pasti penuh tantangan ya Kak. Iya. Tapi kayaknya fun banget juga Iya, sih. karena memang saya menikmati pekerjaan, menikmati setiap proses ini, saya menikmati, enjoy. Iya, benar Ya, meskipun sekali. berat, meskipun penuh beban, Iya. ya. Tapi saya berusaha untuk menikmatinya. Jangan dibawa beban. Oh, Nanti baik. stres. Ini juga bagian jadinya. dari resep ya tentunya. Iya, iya. Oke, tahun lalu ya kita mengikuti tahapan pileg ya, pemilu Pemilu serentak. legislatif Iya. ya, dan berjalan juga dengan baik. Nah ini Iya. juga satu kepuasan bagi Iya, iya. Kak Tere dan teman-teman juga ya tentunya. Iya, puji Tuhan. Ketika kami pelantikan November 2019, kami sudah langsung dihadapkan dengan tahapan yang memang sedang berjalan ya. Sementara
pemilu serentak kemarin itu kan April ya. Ya. Kita dilantik ini November 2019. 2018. Hanya 2019 18 Ya, 2018, kemudian Nah, 2019 -nya kemudian pilek, 2019 ya. April itu kita sudah melaksanakan ya. pemilu serentak. Nah, Ya. dengan waktu yang sedikit ini ya, cuman beberapa Benar sekali. bulan ya dari November. Ya kira-kira 4 bulan ya, 3-4 bulan Iya. kita sudah harus melaksanakan pemilu serentak. Wah, itu memang benar-benar luar biasa. Dan pasti sangat menguras energi juga ya. Sangat. Iya. Ya. Tapi mau tidak mau, tahapan tetap jalan. Iya. Kita tetap kerja, tetap laksanakan tahapan. Kalau tahapan tidak dilaksanakan, macet. Iya, Pemilu benar serentak pasti tidak akan berjalan. Dan puji Iya. Tuhan, kemarin untuk pemilu serentak ya, Pileg, Pilpres, kita KPU Kabupaten Merauke ya mendapat penghargaan, diberikan apresiasi oleh KPU Provinsi maupun KPU RI. Dapat 6 penghargaan kemarin. Wow, good sebagai job. ya, KPU terbaik se-Papua lah. Iya. Iya, nah tantangan di 2020 ini juga sebenarnya pelaksanaan pemilu kada juga ya, Kak Tere ya. Di setiap tahapan ini kan pasti tantangannya ada, Kak Benar. Nona ya. Hmm. Pasti ada tantangannya, tidak mungkin tidak ada tantangan. Tetapi apa? Tantangan itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Iya. Harus tetap optimis. Ya, jangan pesimis. Setiap tantangan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, apalagi Iya. pemilu kemarin ya, pemilu serentak ya dengan 5 kertas surat suara Benar. ya, Iya. 5 kotak suara, iya kan? Ini juga pekerjaan berat buat kami KPU. Iya. Ya, dimana agar semua ini bisa berjalan, pemilu bisa berjalan dengan baik, kami melakukan sosialisasi, ya kan? Sosialisasi kami tidak hanya langsung turun ke masyarakat atau ke kampung-kampung, tapi kami juga memanfaatkan media sosial. Kebetulan kami KPU Merauke punya media sosial, kita punya Facebook, kita punya Instagram, punya Twitter. Informasi-informasi terkait dengan pemilu itu masyarakat bisa dapatkan juga melalui media sosial. Dan untuk pilkada ini juga demikian, ya. Memang event pilkada ini juga menjadi kerinduan masyarakat ya, dan juga pasti ini bagi pasangan-pasangan juga yang akan maju ini sebuah momen yang sudah sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Nah, sekarang kita ada masuk di dalam social distancing seperti ini kan tidak ya, sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan oleh semua orang ya, bahkan di seluruh dunia harus melakukan hal yang sama. Nah, ini juga berimbas pada persiapan tahapan pemilu kada ya. Nah, sejauh ini Kak Tere, yang mungkin perlu kita ketahui bersama juga ya terkait penundaan tahapan pemungutan suara tepatnya pada hari pencoblosan ini kan, sementara informasi-informasi yang kita dengar katanya itu jatuh pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Nah, ini terkait Perpunya sendiri ini bagaimana nih Kak Tere? Kayaknya kita mesti tahu ya supaya tidak salah dalam mungkin tahapan persiapan tersebut. Sebagai masyarakat juga kan kita harus cerdas ya, mengetahui langsung dari sumbernya. Oke. Ya, mungkin pada kesempatan ini juga ya melalui Noken Show ini saya akan menjelaskan terkait dengan penundaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Ya. Terkait dengan penundaan ini memang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ya, wabah corona yang sedang kita alami saat ini ya. Terkait dengan COVID-19 ini atau wabah corona ini, maka KPU mengambil kebijakan ya menunda beberapa tahapan pilkada. Nah, kemarin itu ada 4 tahapan ya, ada 4 tahapan yang ditunda. Ya, ini terkait dengan pandemi COVID-19 ya, untuk pencegahan ya. 4 tahapan yang ditunda ini ya berdasarkan surat edaran dari KPU RI itu ada 4. Pertama, penundaan pelantikan PPS ya, panitia pemungutan suara. Beberapa waktu lalu kan kami KPU ya, khususnya KPU Kabupaten Merauke, kita telah melakukan seleksi ya. PPD kita sudah laksanakan, bahkan sudah dilantik ya, Kak Nona ya. Kemudian untuk seleksi PPS sendiri sudah kami lakukan juga.
tinggal menunggu pelantikan. Oh, Nah, karena wabah ini akhirnya kan ditunda tahapannya. Iya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, penundaan tahapan untuk verifikasi calon persorangan. Ya, ini tahapannya Iya. juga ditunda. Tetapi untuk kita, KPU Kabupaten Merauke ya, kita tidak ada calon persorangan karena memang kemarin sudah kami tolak ya hasil verifikasi, tidak memenuhi syarat dan kami nyatakan ditolak. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang ditunda adalah tahapan pemutahiran data. Pemutahiran data ya. Pemutahiran data, kemudian tahapan pembentukan PPDP ya. Petugas pemutahiran data pemilih. Nah, ini 4 tahapan ini yang ditunda Kanona. Ya, berdasarkan surat edaran dari KPU RI 179 ya kalau tidak salah. Nah, jadi sampai dengan saat ini kami masih hanya berpatokan pada surat edaran terkait dengan berita-berita ya, baik yang di media sosial ya, paling banyak beredar ya. Dan memang banyak juga yang menghubungi saya ya melalui WA, telepon. Ibu Ketua, ini apa benar tahapan ditunda Desember? Nah, untuk informasi A1-nya, kita sendiri KPU masih menunggu informasi resmi dari KPU Pusat. Artinya begini Kak Winona, memang beberapa waktu yang lalu Komisi 2 DPR RI bersama-sama dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan Mendagri melakukan rapat kerja. Ya, rapat kerja yang pertama, ya ini yang menghasilkan 3 opsi atau pilihan tadi bahwa pemungutan suara Pilkada serentak 2020 akan ditunda. Pertama itu Desember 2020 ya, opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua adalah bulan Maret 2021. Opsi yang ketiga September 2021. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu ya, itu ada rapat kerja lagi yang kedua antara KPU RI, Bawaslu, ya, Komisi 2 DPR RI dan Mendagri. Nah, di sini pemerintah mengusulkan Pilkada serentak ditunda 9 Desember 2020. Nah, terkait dengan pandemiknya COVID-19 ini, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya Kak Nona ya, KPU telah mengambil kebijakan ya untuk mencegah penyebarannya ya. Beberapa tahapan yang ditunda tadi awal itu ya, ada 4. Itu ditunda dari Maret ya. Itu Maret sampai dengan bulan Mei. Kenapa sampai bulan Mei? Karena sesuai dengan instruksi dari Presiden, status tanggap darurat itu kan sampai dengan 29 Mei karena dari Maret sampai Mei ya. Maret sampai Mei. Sehingga 4 tahapan tadi ditunda dari bulan Maret sampai dengan Mei, yang artinya sampai dengan nanti tanggap darurat ini selesai. Berarti nanti pasca tanggap darurat ini baru ada nanti ada rapat kerja lagi. Jadi saya jelaskan lagi sedikit di sini ya, Kak Nona ya. Status tanggap darurat ini kan sampai 29 Mei. Sedangkan KPU sendiri telah mengambil kebijakan menunda 4 tahapan, yaitu mulai dari bulan Maret sampai Mei nanti, sampai selesai tanggap darurat. Nah, ini kan 3 bulan ya, penundaannya. Otomatis ini kan tahapan untuk pemungutan suaranya juga ditunda 3 bulan lagi. Nah, itulah yang dapat bulan Desember. Jadi jatuhnya itu di bulan Desember. Karena 4 tahapan ini kan ditunda 3 bulan dari Maret sampai Mei. Nah, otomatis berpengaruh ke tahapan pemungutan suara yang tadinya harus 23 September jadinya ke Desember. Nah, ini mengapa lahirlah opsi pertama tadi. Pilkada itu ditunda ke Desember. Nah, kemudian opsi yang kedua itu Maret. Nah, kenapa Maret? Maret 2021 ya. Maret 2021. Kenapa Maret? Karena begini Kak Nona, kita ini kan tidak tahu ya kapan wabah ini berakhir. Maksudnya benar-benar bersih bersih sehingga tidak mempengaruhi aktivitas publik ya. Perkiraan yang tadi Juni ya. Mei. Perkiraan wabah ini akan berakhir di Juni ya, Mei Juni. Ini perkiraan ini baru perkiraan. Nah, misalnya masih berkelanjutan, ya, makanya diambil opsi kedua Maret. itu apabila
pandemi COVID-19 ini berakhir di Agustus. Makanya diambil opsi kedua Iya. di bulan Maret, ya, Iya. ditunda 6 bulan, Iya. ya, dapatnya Maret kan. Kalau Desember tadi ditunda 3 bulan opsi pertama, Iya. opsi kedua ditunda 6 bulan, dapatnya Maret, Iya. ya, karena pertimbangan apabila pandemi ini belum berakhir, Iya. diambillah bulan Maret. Nah, Ya, ini itu opsi yang inilah kedua ya. dasar inilah lahir opsi kedua tadi, Iya. Maret. Nah, Oke. kemudian apabila ini masih berkelanjutan lagi, ditunda 1 tahun, September 2021 kan. Iya. Ya. Jadi 3 opsi tadi lahir karena dasar tadi itu yang saya jelaskan. Iya. Kaitannya dengan Iya. pandemi COVID-19 ini. Iya. Iya, dan tentunya ini yang harus benar-benar dipahami oleh good people ya, sehingga tidak mereka-reka sendiri, padahal ini semuanya sudah berdasarkan dari analisa yang dilakukan juga oleh pusat ya, supaya KPU semua RI. bisa berjalan ini dengan baik. Nah, karena memang juga kita nih semua pada bertanya nih kan katanya, ini kapan ya pandemik ini berakhir? Nah, mungkin Iya. juga tanpa support atau dukungan dari masyarakat yang mau stay at home itu juga pasti upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga mungkin kecil sekali dampaknya kalau kita juga tidak turut sertain ya. Benar-benar. Oke. Jadi kita juga harus punya kesadaran juga dari diri kita sendiri, Iya. ya kan? Artinya ketika kita sadar bahwa kita harus social distancing di rumah saja, menjaga jarak dan lain sebagainya, kita juga sudah membantu pemerintah ya, terutama Benar. petugas kesehatan ya kan orang. Mungkin saya jelaskan sedikit lagi di sini kan, Ya, Mona ya, silakan, Kak. terkait dengan opsi 3 Iya. tadi. Iya. Kemudian yang terakhir itu kan usulan dari pemerintah 9 Desember Iya. 2020 ya, penundaan tahapan pemungutan suara Pilkada serentak 2020. Nah, tapi ini kan semua belum A1 kan, Nona, karena masih menunggu lagi. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan rapat kerja lagi oleh KPU ya. RI dengan Komisi 2 DPR RI, Mhm. kemudian dengan Mendagri juga, Iya. Bawaslu RI ya. Dalam waktu dekat akan melakukan rapat kerja lagi ya. Jadi kita ini sementara masih menunggu aja kan, Nona. Iya. Jadi yang dari pusat yang melakukan rapat kerja ya, berarti Iya, teman-teman di benar. daerah ini cukup memantau saja. Kita memantau aja, kita memantau perkembangan nanti gimana. Iya. Karena begini kan, Nona, nanti hasil rapat kerja kita lihat ya keputusannya, apakah nanti Desember, Maret atau September. Iya. Apabila sudah fix, pastinya kan akan dilakukan perubahan atau ya perubahan undang-undang. Iya, regulasinya ya. Regulasinya. Apabila itu sudah fix ya, Iya. Desember, Maret atau September. Iya. Kalau sudah fix, otomatis kan undang-undang berubah. Perubahan undang-undang ini bisa dilakukan 2 cara. Pertama, revisi undang-undang. Iya. Kemudian yang kedua, melalui Perpu. Ya, karena dasar inilah, ya, dasar Perpu atau revisi undang-undang inilah nanti kami KPU akan buat aturan-aturan. Iya. Ya, karena kan ini terkait dengan tahapan yang ditunda. Benar. Otomatis tahapan, jadwal dan program berubah. Nah, untuk membuat tahapan yang baru, jadwal yang baru, dasarnya itu kan dari Perpu. Ya. Jadi sementara kami juga masih menunggu Perpu. Iya. Seperti itu kan, Nona. Wah, luar biasa ya. Ini Iya. di masa penantian yang ya boleh dibilang ya cukup panjang seperti ini. Nah, kegiatan KTR di lingkup KPU bersama teman-teman apa saja nih yang sementara dikerjakan? Yang sementara dikerjakan ya dengan status work from Iya, home ini yes. ya kami di rumah masing-masing tetap kami saling berkoordinasi, baik Iya. itu lewat WA atau telepon. Iya. Nah, biasanya itu kan ada misalnya ada surat edaran baru, ya kan, kita Iya. koordinasinya via WA saja atau melalui Iya. grup. Kan kita Iya. juga punya grup ya, baik Iya. grup komisioner atau grup di kantor kita punya. Jadi tetap kerja saja kan, Nona. Iya. Cuma mungkin kerjanya tidak terlalu intens ya. Benar sekali. Iya.
Iya. seperti kerja Karena, dari kantor. karena tetap juga harus menjaga kesehatan juga kan ya Iya, Kak. Ini kesehatan karena itu yang ya, utama. Kalau iya. kita sakit, kesian tahapan bisa macet, iya kan? Benar sekali, ini dari pusat bahkan sampai ke daerah-daerah kita juga semua harus care ya terhadap pandemi Iya. COVID-19 ini, good people. Nah, ya tapi kita tetap berharap semua yang terbaik ya Kak Tere Iya, ya. amin, amin. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali pada rutinitas pekerjaan kita, karena dengan ini semua kita dalam tanda petik ini semua dipaksa untuk beristirahat, dipaksa untuk kembali. Iya. Oke, nah saya kira tadi good people ya apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Tricia Mau saya sebagai ketua KPU sudah cukup jelas ya, dan Mudah-mudahan jelas ya. Iya. dan tentunya kita sebagai warga masyarakat ya pasti juga mensupport ya lembaga-lembaga memang yang mengatur pemilu kada ini, penyelenggara pemilu ini, walaupun kita semua pasti juga sudah sangat greget juga ya ingin semua terlibat di dalamnya, seperti itu ya. Nah sekarang kalau sedikit bergeser tentang kegiatan Kak Tere sebagai figur seorang perempuan yang pasti ini harus stay at home, kira-kira nih apa saja yang dilakukan di rumah nih? Iya. Selain foto-foto, maksudnya karena hasil fotografinya keren-keren ya. Ini juga bagian dari mengisi waktu di rumah. Iya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita bekerja di rumah kan tidak seperti kerja dari kantor ya. Di Tapi rumah sambil diminum Kak. makasih kan Nona. Ya, di rumah kan lebih banyak waktu untuk santainya juga ya. Memang kita kerja melakukan koordinasi baik via telepon, WA dan lain sebagainya. Nah, untuk mengisi waktu luang, saya biasa melaksanakan hobi saya yang lain ya. Pertama saya suka foto-foto. Memang hobi saya mau foto-foto itu udah memang dari kecil. Iya. Ya. Saya suka aja mau foto begitu. Tapi saya sukanya tuh foto yang alam begitu ya, kalau saya lihat pemandangan, landscape lah kayak gitu saya landscape, suka. Kemudian hobi yang lain karena saya tuh suka olahraga. Ya, karena gitu. memang olahraga itu sudah saya tekuni juga dari kecil ya. Bahkan dari saya SD itu saya sudah ikut bulu tangkis. Nah dulu kan saya sekolahnya di sini ya Kanona ya, di SD Bampel ya. Nah, itu biasa main bulu tangkisnya di GOR. Kemudian SMP main softball. Jadi ceritanya saya ini dulu atlet lah, sekarang mantan atlet. Ya, dulu saya atlet softball. Ya. Pantasan bodinya sangat menunjang. Makasih Kanona ya, makasih sudah menghibur ya. Saya tadi mau bilang sama foto, kemudian juga olahraga ya. Tapi saya ini baru-baru saja. Oke. Lanjut ya. Ya itu foto-foto tapi itu kan kalau olahraga pas diunggah juga itu kan bagus ya ibu Susi aja suka foto menginspirasi orang lain tetapi juga bisa dinikmati ya kalau maksud saya memang demikian kan Nona. Ketika saya sudah dapat hasil foto saya dan saya rasa itu bagus, saya tidak menikmatinya sendiri, saya pasti posting di media sosial FB saya. Kebetulan saya juga punya akun Facebook ya, selain saya pakai untuk sosialisasi tentang pilkada, memberikan informasi-informasi terkait pilkada, saya suka posting hasil-hasil foto saya juga. Nah, ini yang menarik ya di sini ya. Kalau menurut Kak Tere, sejauh mana sih media sosial itu sangat membantu? Ini dari sisi karir juga ada berpengaruh media sosial itu? Jadi Kang Nona ya, saya terus terang ya, media sosial itu sangat membantu saya sekali dalam melakukan sosialisasi, dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pekerjaan saya ya, sebagai penyelenggara ya, di KPU Kabupaten Merauke. Karena begini, kenapa saya bilang membantu pekerjaan saya? Karena selain kita turun ke masyarakat, ke distrik-distrik, ya kan, pasti tidak semua bisa kita jangkau. Benar. Tapi kalau melalui media sosial, saya yakin media sosial itu bahkan ibu rumah tangga pun juga pasti punya. Iya. Anak-anak sekolah, ya, anak-anak sekolah maksudnya di sini bagi mereka yang pemilih pemula, ya kan 17 tahun ke atas. Informasinya bisa cepat. Informasinya bisa sampai ke mereka. Karena pasti semua punya Facebook, Instagram, punya Twitter. Nah, media-media sosial ini yang saya manfaatkan untuk saya manfaatkan maksimalkan untuk memberikan informasi sosialisasi secara maksimal ya. Mungkin
selain turun-turun ke lapangan ya, Iya. tidak begitu efektif atau Iya. tidak maksimal, Iya. saya pakai media sosial juga untuk membantu. Iya. Itu kan Nona ya. Berarti sama kita Ya. maksudnya. Iya ya. Iya, oke, baik, luar biasa sekali ya, good people. Nah, satu lagi nih yang saya mau kepoin ya dari Kak Wah. Teresia Mause ya. Kalau tadi sudah berbicara banyak nih tentang terkait penundaan tahapan pilkada, itu cukup serius ya sekarang, yang Iya. relax aja sih. Nah, figur siapa, terutama tokoh ya, tokoh perempuan siapa yang selalu menginspirasi Kak Tere dalam berkarya seperti itu? Iya, saya suka sekali dengan Ibu Sri Mulyani. Kenapa Ya. nih Kak? Saya suka dia, orangnya smart. Iya. Ya. Dan emang kalau saya lihat GG-nya agak sedikit-sedikit mirip-mirip saya. Iya. Ya, memang selalu saya kebetulan juga follow ya, mengikuti akun Facebooknya, Iya. melihat kegiatannya, pekerjaannya di hari. Iya. Itu jadi memotivasi saya karena Oke, iya. di samping Ibu Susi ya, yang kemarin Iya. baru like foto sunset Iya. di jembatan Maruk saya yang itu, wah, mengapresiasi saya ya, jadi iya. semakin saya semangat, jadi Jadi semakin ada mau pengakuan banyak ya. mengeksplor Merauke Merauke. ya, terkait dengan foto-foto. Ya. Oke, nanti diupload dong di Noken Kreatif Oh juga. iya, pasti nanti saya upload banyak Oke, fotonya kan Nona iya. ya. Oke, jadi ada sosok lah ya yang Iya. menjadi panutan Iya. atau figur. Nah, kalau nih yang anak-anak muda juga dalam kehidupan Katere juga, Katere menjadi inspiring woman juga buat mereka. Nah, bagaimana? Terutama juga mungkin untuk anak-anak perempuan ya, yang mungkin ke depan juga ingin jadi seperti Katere. Ya, jadi begini Kang Nona ya, terutama buat adik-adik ya, khususnya adik-adik perempuan ya di luar sana. Ya, kita nih kan punya passion tuh berbeda ya. Macam saya ya, mungkin saya ini memang passionnya maksudnya passion, hasrat Iya. apa ya gitu ya. Iya. Passionnya memang di hukum, bukan di hukum ini ya, Iya. enggak ya. Background saya memang latar belakang Iya. saya adalah orang hukum. Iya. Kemudian profesi terakhir saya adalah advokat, pengacara loh kan Nona, biar begini-begini. Oh, berarti kita banyak kesamaan juga ya. Saya pengacara, banyak acara. Oh, iya, itu Oke, pengacara iya, juga. iya. Ya, Oke, jadi just kidding. Oke. terkait dengan passion ya, Yes. passion kita masing-masing. Ya, saya yakin adik-adik di luar sana juga kan pasti punya passion atau punya talenta atau punya kelebihan di bidang masing-masing. Mungkin ada yang punya passion memang di seni, ya kan, atau di fashion, ya kan. Itu dikembangkan. Bakat-bakat itu dikembangkan, ya kan. Caranya apa? Ya mungkin mengikuti kursus, iya kan. Macam saya, selain saya background saya hukum, iya kan. Iya. Saya ingin jadi pengacara. Bagaimana saya bisa mendapat pengacara saya? Ya, saya harus belajar. Saya harus ikut pendidikannya, iya kan. Saya harus sekolah pengacara. Saya harus ikut tes pengacara. Biar saya dapat pengacara. Begitupun juga dengan adik-adik, ya. Misalnya mau ambil S2 di luar. Bagaimana saya bisa ambil S2 di luar negeri? Ya mungkin dengan mengikuti kursus bahasa Inggris, ya kan? Seperti itu. Jadi mengembangkan diri, gitu. Mengembangkan diri kan banyak. Entah itu mengikuti kursus atau mengikuti kegiatan apa yang membangun seperti itu. Jadi saya sangat mendukung sekali. Saya sangat mendukung, dan saya juga berharap apa yang saya lakukan juga ini dengan jabatan saya selain sebagai ketua KPU dalam menyelenggarakan pilkada, pemilihan, kemudian dengan hobi-hobi saya yang lain, foto-foto apa. Jadi maksud saya memposting di Facebook itu artinya juga memberikan semangat, bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik di luar sana bahwa kelebihan kita, hobi-hobi kita itu bisa kita kembangkan, yang bisa berguna juga buat orang lain. Nice, perfect ya. Jadi nanti kalau Noken education buat kegiatan, kita akan undang Katere juga sebagai salah satu inspiring woman ya. Siap ya Katere ya. Dengan senang hati, dengan senang hati. Ya. Oke. Baik, ini terima kasih banyak ya Katere ya, sudah mau meluangkan waktu bersama-sama dengan Noken Channel. Kita bisa ngobrol sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita masyarakat Merauke. Nah, pesan nih untuk generasi muda apa nih Katere? Ya, untuk generasi muda di luar sana ya, tetap bersemangat, teruslah berkreasi, mengembangkan diri dengan bakat-bakat yang kita punya tadi ya.
jangan pesimis, harus optimis dan percaya diri, harus ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Tere sekali lagi sudah berbagi dengan No Kensho Channel. Terima kasih juga nih untuk Good People yang sudah bersama-sama dengan kami berbincang-bincang hangat dengan figur seorang Ketua KPU Kabupaten Merauke, Kakak Teresia Mause. Kiranya perbincangan kita ini boleh menginspirasi masyarakat semua dan terutama Anda para perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Merauke. Dan mungkin juga ya kita berdua ya Kak Tere ya mengucapkan juga selamat Hari Kartini ya untuk para Kartini-Kartini hebat juga yang ada di Merauke. Iya, selamat buat Kartini-Kartini hebat ya. Ditunggu kreasi-kreasi barunya. Oke. Juga untuk Sri Kandi KPU-nya. Oke. Salam juga untuk Kakak Rose, iya, Oke. Kakak Grace juga yang ada di KPU ya. Iya, Oke, iya. dan Pasti semua disampaikan kan anak. teman-teman di KPU Provisial. Oke, good people, akhirnya saya Winona undur diri dari No Kensho Channel. Ikuti terus informasi-informasi terhangat dari kami. Ya, dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para sponsor kami ya. Restoran Pinang Siri, kemudian juga Eramas Group, Sinar Mas Multi Finance, Hotel Corin, Hotel Halogen, Swiss Bell, kemudian juga banyak nih Donat Kiran, Floris, kemudian juga dari Muka Makan Cake, Fiona Cake, Valentine Cafe, kemudian juga Waterpark Kelapa Gading, kemudian juga dari Rumah Kopi Dewarung, Namek Store. Iya, terima kasih untuk supportnya bagi kami No Kensho.